orang lain tidak perlu mengatakan istri kita cakep, istri kita cantik. Kalau suami mengakui itu, mau apa? Ya, walaupun orang lain mengatakan bahwa istri kamu tidak cantik, tapi kalau suami mengakui bahwa istri saya adalah yang tercantik, itu sudah lebih dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 ciri istri selingkuh. Ini adalah perbedaannya tentunya yang harus kita lihat ya, agar Anda itu lebih paham ya. Ketika Anda terus-menerus merasa curiga, maka perhatikan 7 hal ini ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis, dan jangan lupa share. Dan juga Kang Kumis mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang terus mendukung channel Kang Kumis hingga saat ini. Nah, di sini 7 hal penting yang harus Anda pahami. Jadi jangan asal-asalan Anda menuduh kepada pasangan Anda ya. Namun di sini tentunya diperlukan sebuah bukti. Untuk menghindari timbulnya sebuah fitnah di tengah hidup rumah tangga Anda, tentunya nggak ada salahnya apapun permasalahannya didiskusikan dulu. Jadi jangan hanya menduga-duga saja. Namun di sini dibutuhkan hal-hal yang memang searah dengan apa yang sedang kita inginkan, yaitu ketika Anda tanya baik-baik, betulkah jawabannya seperti itu atau sebaliknya. Makanya di sini kehati-hatian ya untuk mencurigai seseorang, mewaspadai seseorang, ini jangan sampai salah langkah. Karena bisa jadi justru itu dapat sedikit ya mengurangi keharmonisan dengan pasangan Anda ketika hanya asal tuduh tentunya. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu 7 hal ya yang ingin Kang Kumis sampaikan. Apakah yang pertama, ada perubahan komunikasi dengan Anda dengan pasangan Anda. Mungkin tadinya pasangan Anda yang selalu banyak bertanya tentang Anda, sering berbicara ketika Anda sedang dalam keadaan sulit ya mendengar percakapan dari pasangan Anda menjadi merasa tenang dan bahagia tentunya. Ya, karena kalimat-kalimat yang bersifat memberikan sebuah motivasi terhadap suami. Namun akhir-akhir ini tiba-tiba pasangan Anda lebih banyak diam ya, dan ketika ditanya pun menjawabnya tidaklah panjang. Ini tentunya adalah perubahan drastis yang Anda lihat. Jadi nggak ada salahnya dong, jangan sampai hal ini terjadi berlama-lama dengan pasangan Anda, karena ini justru dapat mengurangi keharmonisan di tengah kehidupan rumah tangga kita semua tentunya. Ini yang pertama adalah terjadinya perubahan komunikasi. Lalu yang kedua, apakah ada perubahan di media sosialnya? Karena ketika bicara media sosial, siapa sih sekarang yang nggak punya ponsel, nggak punya HP, nggak punya Android? Ini untuk saat-saat ini ya, hal tersebut bisa menjembatani seseorang menjadi berselingkuh melalui jalur tersebut ya. Namun ini mohon maaf sekali, apapun yang kita pegang, siapapun kita, ini tergantung bagaimana kita menggunakannya ya. Namun ketika kita mau menggunakan menyalahgunakan media-media yang ada, bisa saja ya. Walaupun sebetulnya media-media teknologi sekarang ini dihadirkan bukan untuk itu ya, tapi untuk memudahkan komunikasi. Walaupun kita memang berada di tempat yang berbeda, berada di tempat yang berbeda, kita tetap bisa berbicara seakan-akan kita tetap berada dalam satu tempat. Itu sebetulnya fungsi yang sebenarnya ya. Namun banyak orang yang memang memanfaatkan hal tersebut justru untuk melakukan sebuah perselingkuhan. Inilah kelirunya di sini. Namun itulah yang saat ini sudah mulai terjadi. Jadi nggak ada salahnya perbedaan apakah dia mulai aktif di media sosial atau sebaliknya, atau lebih lebih berhati-hati lagi, lebih privacy lagi dengan ponselnya. Ya, ini perubahan kedua. Lalu yang ketiga, apakah penampilannya juga ikut-ikutan berubah?
penampilannya ikut-ikutan berubah, biasanya dia lebih sering unggah foto di media sosial, ya, dengan tampilan-tampilan yang tentunya menggoda sesama pengguna. Nah, ini juga sebetulnya kita harus tahu, ya, karena yang lebih berhak tahu tentang dandanan seorang istri, solekan seorang istri hanyalah suami tercinta. Untuk orang lain itu nggak ada pentingnya, ya. Orang lain tidak perlu mengatakan istri kita cakep, istri kita cantik. Kalau suami mengakui itu, mau apa? Ya, walaupun orang lain mengatakan bahwa istri kamu tidak cantik, tapi kalau suami mengakui bahwa istri saya adalah yang tercantik, itu sudah lebih dari cukup. Ya. Kemudian yang keempat adalah mulai boros terhadap keuangan. Nah, ini boros di sini adalah tentunya boros yang tidak ada penjelasan. Boros yang betul-betul memang si suami ini tidak tahu diarahkan kemana uang si istri. Nah, ini ketika istri Anda terpancing dengan keborosan tersebut, berarti secara tidak langsung memang istri Anda yang cinta terhadap selingkuhan. Tapi kalau selingkuhan istri Anda yang cinta terhadap istri Anda pulang bawa uang. Inilah bedanya ketika pasangan Anda yang selingkuh, maka pasangan Anda akan menghabiskan uang. Tapi kalau pasangan Anda yang dicintai oleh selingkuhannya, pasangan Anda akan pulang membawa uang. Ini bedanya. Jadi ketika pulang berpergian, uang pasangan Anda habis tidak jelas, maka otomatis memang pasangan Anda yang butuh hal-hal baru dengan pria lain. Ini yang perlu disikapi, ya. Karena tidak semua wanita selingkuh ini justru menghabiskan uang. Ada yang pulang dapat uang. Karena mungkin dengan alasan ekonomi bisa jadi, tanpa ia mendapatkan uang, ia tidak mungkin dong selingkuh. Ini logika loh, ya. Lalu kemudian yang kelima adalah memiliki selera baru. Selera baru ini tentunya selera kehidupan bisa jadi, perubahan gaya hidup bisa jadi karena dia selingkuh untuk memenuhi itu bisa jadi. Lalu perubahan gaya seksualitas di dalam saat melakukan hubungan suami istri dengan Anda bisa jadi. Banyak sekali perubahan-perubahan yang memang dilakukan ketika seseorang berselingkuh. Karena selingkuh ini kan sudah saya katakan tadi tergantung alasannya. Ya, kalau alasannya hanya ingin merubah gaya hidup, maka yang Anda dapatkan adalah perubahan gaya hidup. Nah, ketika yang ingin ia dapatkan adalah ekonomi, maka istri Anda bisa jadi pulang bawa uang karena mungkin Anda dianggap kurang bisa mencukupi dari sisi finansial pasangan Anda. Jadi ketika pasangan selingkuh, memang sekali lagi masing-masing pihak harus tetap evaluasi diri. Jangan pernah menyalahkan siapapun walaupun selingkuh ini sebetulnya salah. Namun kita harus mampu menggali latar belakang dari timbulnya sebuah perselingkuhan agar di sini kita bisa memperbaiki dan bisa mengurangi atau bahkan menghentikan laju perselingkuhan yang sangat tidak kita harapkan ini. Lalu yang keenam, menuntut. Nah, menuntut ini adalah sebuah kunci. Ketika memang Anda bisa memenuhi apa yang menjadi keinginannya, ya, atau mungkin karena alasan si istri ini gagal mencapai ekspektasi loh. Kalau Anda bisa mencukupi, otomatis istri Anda nggak mungkin selingkuh. Ini logika. Jangan sebagai suami, mohon maaf, jangan cuma marah-marah, tapi siapi kebutuhannya. Insya Allah istri nggak selingkuh. Kebutuhan ini banyak, nafkah batin, nafkah lahir harus seimbang. Ya, jadi tidak salah paham. Ya, maaf. Lalu kemudian yang ketujuh adalah cerewet. Cerewet ini bentuk ketidaksukaan yang disampaikan dengan bentuk atau dalam bentuk kata-kata. Ini biasa sering dilakukan. Jadi cerewet ini bisa jadi dianggap sebagai istri ini mulai lebih berani. Berani karena kesal. Apa yang selama ini menjadi kebutuhannya belum juga tercukupi. Padahal pernikahan sudah cukup lama. Apalagi, mohon maaf sekali, ketika selera pasangan Anda berbeda, itulah yang akan merepotkan Anda. Tapi tentunya sebagai seorang istri yang baik, itu akan memahami betul rezeki itu mendasar daripada kemampuan pasangan. Tentunya ketika seorang istri sudah mau menerima suami apa adanya, apapun yang terjadi akan dinikmati dengan penuh rasa syukur. Dan saya yakin
istri sahabat semua adalah istri-istri yang baik, yang tidak kenal itu namanya perselingkuhan. Karena tentunya sebelum Anda menikah sudah didasari oleh rasa setia dan rasa saling memahami satu sama lain. Mudah-mudahan apa yang Kang Gemis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Gemis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.